Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to Devotion from Nation. Saya berdoa pagi hari ini supaya setiap Anda buka hati dan kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini I want to share to you dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-28. Dan dikatakan seperti ini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanda-tanda gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Garis bawahi kata anggur yang berlimpah-limpah, karena ini yang akan saya sampaikan this morning, yaitu judul renungan kita adalah The Best Wine. New wine, tapi bukan cuma yang baru, tapi anggur yang terbaik. Anggur yang baru, yang terbaik, yang Tuhan siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda baca ayat ini, dalam Amplified Bible dikatakan abundant new wine. Anggur yang baru, yang berlimpah-limpah. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kepada Anda dan saya anggur yang baru. Dan anggur yang terbaru ini adalah anggur yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi hari ini I want to share to you. Saya mau belajar sama-sama dengan Anda bagaimana proses daripada pembuatan wine. Saya mempelajari bahwa cara membuat wine itu dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah still wine production, atau wine yang tanpa karbonasi. Dan yang kedua adalah sparkling wine, atau yang disebut dengan karbonasi, saudara. Dan saudara, kalau saudara pelajari ilmu pembuatan wine itu disebut eodologi. Saudara, eonologi maksud saya, saudara. Lalu para ahlinya itu disebut eonologis, saudara. Dan ini adalah beberapa proses daripada pembuatan anggur. Saya percaya this morning kita akan belajar bersama-sama bagaimana proses ini juga berbicara mengenai proses kehidupan kita. Karena saya percaya dari hidup Anda dan saya akan mengalirkan anggur yang baru, yang terbaik, yang untuk memberkati banyak orang, saudara. Kalau Anda pelajari ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan the best wine. Yang pertama adalah memanen atau harvesting, dikenal sebagai harvesting, saudara. Dan yang pertama, anggur ini dipilih, di mana dipilih nggak sembarang, tapi yang memiliki tingkat keasaman yang berbeda, kemanisan, rasa, dan semuanya harus dilakukan dengan tepat, saudara. Lalu tingkat keasaman dan kemanisannya harus seimbang, saudara. Dan ini tidak sembarangan, ini dibuat dengan proses yang cukup panjang dan rumit, saudara. Lalu proses berikutnya, memanen juga tergantung dari cuaca. Tidak boleh sembarangan cuaca, manen dan sebagainya kalau Anda mau mendapatkan kualitas yang terbaik daripada anggur. Lalu untuk hasil yang berkualitas, biasanya winemaker, saudara, memanen tidak menggunakan mesin, tapi mereka menggunakan tangan. Karena saudara dikhawatirkan dengan mesin akan merusak anggur dan merusak buah itu dengan akhirnya tidak mendapatkan kualitas yang terbaik, saudara. Lalu yang kedua, saudara, prosesnya adalah proses penghancuran atau crushing, saudara. Dimana ketika setelah anggur dipilih yang terbaik dengan tingkat keasaman, dengan semuanya yang terbaik, cipta rasa yang terbaik, lalu mulai akan di crushing, saudara, dipecah-pecahkan, saudara. Dalam menggunakan proses ini dulu menggunakan tradisional atau menggunakan kaki. Kalau sekarang menggunakan mesin, tapi zaman dahulu tidak ada mesin, mereka menggunakan kaki. Dan saudara, untuk menghasilkan wine yang baik atau wine putih, white wine khususnya, saudara, maka prosesnya akan berbeda lagi. Maka dagingnya, bijinya, dan kulitnya akan dipisahkan supaya mereka mendapatkan warna yang bersih daripada anggur tersebut. Lalu setelah itu proses yang berikutnya adalah fermentation atau fermentasi, saudara. Di mana proses fermentasi dimulai selama 6-12 jam ketika ditambahkan ragi, saudara. Lalu proses berikutnya selanjutnya sampai memberikan gula, saudara. Lalu air yang dihasilkan fermentasi akan berubah menjadi alkohol, saudara. Nah, beberapa orang untuk mendapatkan hasil wine dengan cipta rasa yang manis, maka winemaker akan menghentikan proses ini sebelum gula berubah menjadi alkohol, saudara. Lalu yang berikutnya proses fermentasi ini, saudara, dilakukan bisa di mana saja, bisa 10 hari, sebulan, bahkan lebih, saudara. Saya sampaikan ini karena saya tahu bahwa untuk menghasilkan the best wine itu tidak mudah, ada prosesnya, saudara.
Lalu yang keempat, setelah selesai semuanya saudara, maka yang keempat, yang terakhir adalah penjernihan atau disebut clarification. Nah, clarification adalah setelah proses fermentasi selesai, maka dimulailah proses pemisahan. Dan proses pemisahan terjadi antara ragi, tanin, dan protein dipisahkan. Dan supaya apa saudara? Supaya mereka mendapatkan kualitas yang terbaik. Lalu setelah itu wine akan dipindahkan di tempat stainless steel saudara, supaya wine ini terjaga kemurniannya dan kebersihannya. Saudara, kenapa pagi hari ini saya sampaikan tentang proses pembuatan anggur? Saya mau kasih tahu buat Anda dan saya bahwa Tuhan akan menyediakan buat kita anggur yang baru, anggur yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi prosesnya juga nggak gampang. Ada proses-proses yang kita hadapi saudara. Mulai dari dipilih saudara, mulai dari yang namanya memanen, harvesting. Lalu habis itu kita akan masuk proses yang kedua, di mana crushing saudara. Dan yang ketiga di mana fermentation. Lalu habis itu baru yang terakhir clarification. Saya percaya ini adalah sebuah pelajaran tentang kehidupan Anda dan saya, di mana Tuhan memberikan proses demi proses. Dan di end of the day saya percaya kehidupan Anda dan saya akan menghasilkan the best wine, di mana anggur ini bukan cuma untuk kita nikmati, tapi ini bisa menjadi berkat bagi orang lain saudara. Saya percaya anggur bicara tentang kemanisan, anggur bicara tentang kelimpahan. Dan saya jamin saudara, di end of the day Tuhan akan berikan sekalipun di masa pandemik anggur yang terbaru saudara buat Anda dan saya. Tiba-tiba saudara, saya teringat dengan cerita bagaimana Yesus membuat mujizat pertama kali di Kana, di mana sebuah pernikahan, ada sebuah kebutuhan di mana mereka kehabisan anggur saudara waktu itu. Tapi Tuhan menyediakan anggur yang terbaik. Sampai-sampai ada orang-orang tamu berkata, biasanya katanya saudara, bahwa orang menyediakan anggur yang terbaik duluan, lalu habis itu baru yang kurang baik. Tapi engkau menyediakan, mempersiapkan, bahkan punya anggur yang terbaik sampai akhir daripada semuanya. Berapa banyak saudara yang percaya? Saya jamin saudara, Tuhan sedang menyediakan anggur yang terbaik untuk disimpan saudara, dan diberikan kepada setiap Anda dan saya setelah Anda melalui proses demi proses. 4 proses tadi menggambarkan tentang kehidupan Anda dan saya, di mana Anda dan saya hidup dalam sebuah proses. Dan setelah kita menang dari proses, kita selesai dari proses, saya percaya anggur baru yang Tuhan simpan, anggur yang terbaik, akan dicurahkan secara berlimpah dalam kehidupan Anda dan saya. May God bless you, dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan anggur yang terbaik untuk Anda dan saya nikmati. Bukan cuma nikmati, tapi Anda bisa membagikannya kepada orang-orang lain, sehingga dari kehidupan Anda mengalirkan kemanisan dan berlimpah-limpah, dan orang akan diberkati melalui kehidupan Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, this morning, pagi hari ini kami berdoa mengucap syukur untuk setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya proses ini tidak memberikan kematian dan membuat kami jadi stuck. Tapi proses ini justru akan membuat kami semakin dimurnikan, sehingga hidup kami akan mengalirkan kemanisan untuk banyak orang. Hidup kami akan mengalirkan anggur yang baru, anggur yang terbaik, yang berlimpah-limpah. Seperti apa yang terjadi di Kana, bahwa Tuhan Kau membuat mujizat dan menyediakan anggur yang terbaik, bahkan sampai hari-hari terakhir. Dan kami percaya bahkan waktu-waktu terakhir di mana orang sedang kebingungan, tidak ada anggur, sementara kebutuhan masih banyak, Tuhan membuat mujizat, ada anggur yang baru yang terbaik. Dan kami percaya di tengah pandemik ini, Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan sudah siapkan anggur yang terbaik yang akan dicurahkan kepada setiap kami. Bless your people, Lord, in every day, Tuhan, in every area in their life, oh God, dalam family, dalam ministry, dalam gereja, dalam semuanya Kau berkati dalam pekerjaan mereka. Berkati umat-Mu di Asia dan di Amerika. Berkati semuanya Bapa. I speak blessing to all your people in Jesus name. Amen, amen, and amen. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anggur yang terbaik buat kita. God bless you, and see you again in the next devotion. God bless you.